Hai, selamat datang di channel Indo History. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu peristiwa berdarah yang terjadi pada masa Orde Baru, yaitu tragedi Tanjung Priok 1984. Apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa tersebut? Siapa saja yang menjadi korban dan pelaku? Dan apa dampaknya bagi sejarah dan politik Indonesia? Mari kita simak bersama. Tragedi Tanjung Priok adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984 di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Sekelompok massa melakukan defile sambil merusak sejumlah gedung dan akhirnya bentrok dengan aparat yang kemudian menembaki mereka. Latar belakang peristiwa ini bermula dari insiden yang terjadi 2 hari sebelumnya, yaitu pada tanggal 10 September tahun 1984. Saat itu, seorang anggota Bintara Pembina Desa bernama Sersan Hermano tiba di Masjid As-Saadah di Tanjung Priok dan mengatakan kepada pengurusnya, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintah. Biki menolak permintaan ini. Lantas Hermano memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki area sholat masjid tanpa melepas sepatunya, yang merupakan sebuah pelanggaran serius terhadap etika masjid. Sebagai tanggapan, warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid Syarifuddin Rambe dan Sofwan Sulaiman membakar sepeda motornya dan menyerang Hermano saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman, serta pengurus lain, Ahmad Sahi, dan seorang pria pengangguran bernama Muhammad Nur. 2 hari pasca penangkapan, ulama Abdul Qadir Jailani memberikan sebuah ceramah menentang asas tunggal Pancasila di Masjid As-Saadah. Setelah itu, Biki memimpin sebuah demonstrasi ke kantor Kodim Jakarta Utara, di mana keempat tahanan tersebut ditahan. Seiring waktu, masa kelompok tersebut meningkat, dengan perkiraan berkisar antara 1.500 sampai beberapa ribu orang. Protes dan kerusuhan tidak berhasil menuntut pembebasan tahanan tersebut. Sekitar pukul 11 malam waktu setempat, para pemrotes mengepung komando militer. Personel militer dari Batalion Artileri Pertahanan Udara ke-6 menembaki para pemrotes. Sekitar tengah malam, saksi mata melihat Komandan Militer Jakarta Try Sutrisno dan Kepala Angkatan Bersenjata Beni Murdani yang mengawasi pemindahan korban. Mayat-mayat itu dimasukkan ke dalam truk militer dan dikuburkan di kuburan yang tidak bertanda, sementara yang terluka dikirim ke Rumah Sakit Militer Gatot Subroto. Akibat dari peristiwa ini, militer melaporkan bahwa mereka dipicu oleh seorang pria berpakaian militer palsu yang membagikan selebaran anti pemerintah bersama dengan 12 komplotannya. Dilaporkan dari orang yang ditahan, Jenderal Hartono Rekso Darsono ditangkap karena diduga menghasut kerusuhan tersebut. Namun, versi resmi militer ini dipertanyakan oleh banyak pihak, termasuk keluarga korban, aktivis HAM, dan sejarawan. Mereka menilai bahwa peristiwa ini merupakan sebuah pembantaian yang dilakukan oleh militer terhadap warga sipil yang tidak bersalah. Mereka juga menuntut agar pemerintah mengungkap kebenaran dan bertanggung jawab atas peristiwa ini, serta memberikan keadilan dan ganti rugi kepada korban dan keluarganya. Salah satu upaya untuk mengusut kasus ini adalah dengan dibentuknya Komisi Penyelidik Peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1998 oleh Presiden B.J. Habibie. Komisi ini menghasilkan sebuah laporan yang menyatakan bahwa peristiwa ini merupakan sebuah pelanggaran HAM berat yang melibatkan unsur-unsur militer dan sipil. Laporan ini juga merekomendasikan agar pemerintah mengakui dan meminta maaf atas peristiwa ini, serta membentuk pengadilan HAM untuk mengadili para pelaku. Namun, hingga saat ini, belum ada tindak lanjut yang memuaskan dari pemerintah terkait kasus ini. Pengadilan HAM yang dibentuk pada tahun 2003 tidak berhasil membuktikan adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa ini. Para terdakwa, termasuk Try Sutrisno dan Beni Murdani, dibebaskan dari segala tuduhan. Tragedi Tanjung Priok menjadi salah satu contoh dari kekejaman rezim Orde Baru yang menindas dan membungkam suara rakyat.
Peristiwa ini juga menjadi salah satu bukti dari ketidakadilan dan impunitas yang masih terjadi di Indonesia. Peristiwa ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita semua untuk terus berjuang demi hak asasi manusia dan demokrasi di negeri ini. Demikianlah video kali ini tentang tragedi Tanjung Priok 1984. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda. Jika Anda suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe. Jika Anda punya saran atau kritik, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.